Shalom, kita ketemu lagi. Kita akan membahas satu firman di saat ini. Sebelum kita bahas, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar Tuhan. Kami percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau campur tangan. Urapi berkati kami semua, ajar untuk kami mengerti ya Tuhan. Apapun keadaan kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Kami serahkan di sepanjang pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat ini kita akan membahas mengenai keadaan saat ini di mana kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Ini sudah terjadi sejak tahun lalu dan sampai saat ini terjadi. Bahkan tahun lalu dilakukan PSBB dan tahun ini ada PPKM. Banyak orang-orang mengatakan bahwa COVID ini adalah kiriman dari iblis. Oleh sebab itu perlu ditengking, perlu diusir. Nah, kita akan belajar apakah COVID ini adalah kiriman dari iblis atau ini si izin Tuhan. Artinya memang Tuhan punya agenda, Tuhan punya rencana mengapa COVID ini Tuhan kirimkan. Jadi kita akan belajar ayatnya di Yesaya 33 ayat 14-16. Saya bacakan ya. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Itu adalah Yesaya. Sebelum kita bahas ini, saya akan menguraikan dulu background atau konteks dari ayat ini. Setiap kali kita mau bahas firman, selalu kita melihatnya dari background dan konteks supaya kita memahami bahwa ayat-ayat di Alkitab itu tidak boleh main asal comot, tidak boleh main cocok-cocokin gitu ya, nggak boleh. Jadi kita harus lihat. Nah, Yesaya ini adalah salah satu nabi dari 3 nabi, Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. 3 nabi ini dipakai Tuhan untuk mereka menyampaikan pesan Tuhan kepada para raja-raja Yehuda di zaman itu. Apa yang mau disampaikan? Tuhan sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada para raja, kalau rakyat Yehuda tidak berubah, maka Tuhan akan mengirimkan satu bangsa yang kejam, yaitu Asyur, dan bangsa Kasdim yang akan membawa mereka ke dalam pembuangan ke Babel. Dari Nabi Yesaya yang pertama kali yang diutus Tuhan. Kemudian setelah itu ada Yeremia, dan yang terakhir adalah Yeskiel. Dari sejak Yesaya pertama kali bicara kepada para raja itu sampai terjadi ke pembuangan Babel 400 tahun. Bayangkan, selama 400 tahun Tuhan bicara kepada para nabi bahwa kalau kamu tidak berubah, hai bangsa Yehuda, akan ada bangsa yang kejam yang akan masuk, yang akan menjajah dan mengangkut ke dalam pembuangan Babel, tapi tidak pernah terjadi. Makanya tidak heran para raja itu bilang nggak terjadi apa-apa. Bahkan nabi-nabi palsu juga bilang kepada raja, raja jangan dengarin Yesaya, jangan dengarin Yeremia, jangan dengarkan Yeskiel, karena kita baik-baik aja, begitu ya. Memang nggak heran karena 400 tahun kemudian baru itu terjadi. Nah, jadi itu dulu yang kita perlu pahami ya. Yesaya bicara, kemudian Yeremia, bahkan Yeremia ini adalah nabi muda. Dia muda, kalau Yesaya nabi senior. Jadi mungkin Yesaya masih didengarkan, tapi Yeremia dia muda, kemudian sepertinya tidak punya pengalaman, tapi Tuhan pakai Yeremia. Sampai akhirnya Yeremia itu dipenjara karena dianggap memberikan keterangan atau informasi palsu lah, kasarnya begitu kalau zaman sekarang ini gitu ya. Jadi Yeremia sampai dipenjara, tapi Yeremia tidak pernah gentar. Dan terakhir Yeskiel. Dan Yeskiel itu adalah nabi yang ikut ke pembuangan Babel. Nah, sementara saat di pembuangan Babel itu juga ada nabi-nabi yang lain seperti Daniel, Nehemia, itu ada di sana. Nah, kenapa Tuhan itu di perjanjian lama nabi? Karena Tuhan berbicara kepada para raja lewat para nabi. Jadi para nabilah yang akan menyampaikan pesan Tuhan kepada para raja.
Kalau zaman perjanjian baru, udah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kita, yaitu lewat siapa? Lewat Roh Kudusnya. Nah, jadi kita sekarang akan lihat ya mengenai COVID ini. Jadi ini ayat ini dikatakan adalah pada saat nanti Tuhan kirim bangsa yang kejam itu, yaitu orang-orang Asyur itu, bangsa Asyur dan bangsa Kasdim untuk membawa mereka ke pembuangan Babel. Nah, disitulah baru orang-orang itu akan reaksinya seperti apa. Nah, ayat 14, reaksi dari orang-orang itu adalah gini. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi gentaran. Jadi Yesaya mengingatkan, kalau saat nanti bangsa Asyur dan Kasdim itu datang ke Yerusalem, siapa yang terkejut? Yaitu orang-orang berdosa. Siapa yang gentar? Gentar artinya apa? Ketakutan, yaitu orang-orang murtad. Jadi mereka-mereka inilah yang ditegur Tuhan. Nah, orang-orang itu semua bicara begini. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Jadi Tuhan itu mengirim bangsa Asyur dan bangsa Kasdim itu untuk memproses orang-orang Yehuda. Proses ini bukan hanya itu terjadi. Sebelumnya sudah terjadi. Bangsa Israel saat keluar dari Mesir, mereka punya mental budak. Untuk mereka mental budaknya itu harus berubah untuk mempersiapkan bangsa Israel ini menjadi mental pejuang, mental pemenang. Makanya perjalanan mereka dari Mesir masuk tanah perjanjian itu selalu perang. Harus mengalahkan satu raja di tempat di mana daerah yang mereka harus lalui. Mereka harus kalahkan itu. Nah, sampai sekarang Israel terkenal dengan teknologi perangnya yang mutakhir, yang canggih. Mereka bangsa yang kecil tapi ditakuti dunia, padahal dulunya mereka budak. Nah, itulah baiknya Tuhan, hebatnya Tuhan, bahwa Tuhan bisa membuat bangsa Israel itu keliling 40 tahun di padang gurun dan mengirim orang-orang seperti bangsa Moab, Amon, Filistin untuk mempersiapkan bangsa Israel ini punya mental pemenang. Jadi memang Tuhan izinkan, itu terjadi. Nah, sama seperti COVID ini. Jadi kalau saat itu dikatakan siapa yang bisa dalam perapi, karena itu adalah pemurnian. Nah, itu seperti COVID ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah siapa yang bisa bertahan di dalam prosesnya Tuhan di COVID ini. Selama COVID-19 ini, selama pandemi ini, siapa gitu ya. Ayat yang ke-15. Ini ada 7. Ada 7 yang dikatakan Tuhan, siapa yang bisa bertahan di pandemi ini. Nah, ayat 15 yang pertama adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kenapa orang hidup dalam kebenaran? Lihat ya. Sebelum pandemi, mungkin para istri banyak berdoa. Para istri tahu bahwa suami-suami mereka itu ada melakukan sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Nah, di dalam orang hidup dalam kebenaran ini perlu dibongkar. Nah, karena pandemi itulah di tahun lalu ada PSBB, tahun ini ada PPKM. Mau tidak mau, harus kerja di rumah. Mau tidak mau suami yang tadinya suka keluar kota, bisnis, ada bisnis trip, ada kunjungan keluar kota, mereka mau nggak mau harus di rumah. Dengan mereka di rumah itulah hubungan antara suami istri itu jadi makin dekat. Tidak ada lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Nah, disitulah akhirnya terbongkar. Terbongkar bahwa suami itu ternyata ada sesuatu yang dia sembunyikan. Selama pandemi atau tahun lalu lah ya, itu saya ada mengkonseling salah satu jemaat. Ternyata suaminya berselingkuh, dan perselingkuhan itu ketahuannya saat pandemi. Kenapa? Karena handphone itu ternyata tergeletak. Dan itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang berubah. Yang tadinya mereka hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepalsuan, Tuhan mau mereka itu atau kita semua hidup dalam kebenaran. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, kalau di pandemi ini, orang-orang yang akan bisa melewati api penyucian Tuhan di masa pandemi ini adalah orang hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbicara dengan jujur. Kita tahu sekarang banyak orang suka bicara tidak jujur demi motivasi. Ada untuk motivasi bisnis kah? Ataukah pada saat ditanya oleh istri kah, pasangan kah? Bohong. Anak-anak juga mulai bohong. Ternyata mereka itu tidak belajar. Mereka main game. Kalau ditanya, mereka sudah belajar. Nah,
Dengan keluarga itu kumpul di rumah di masa pandemi itu, di masa PSBB ataupun di zaman PPKM itu, di masa itu ternyata membuat orang-orang itu belajar untuk berkata jujur. Karena hubungan itu makin dekat. Nah, disinilah yang Tuhan mau. Bahkan bisnis pun juga Tuhan minta, coba belajar untuk jujur. Jangan pakai intrik-intrik demi untuk mendapatkan omset, demi untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Jangan, kata Tuhan, ya. Jadi yang kedua, berbicara dengan jujur, dan belajarlah kita untuk selalu berbicara dengan jujur. Yang ketiga, yang menolak untung hasil pemerasan. Anda tahu apa artinya untung hasil pemerasan? Sesuatu yang dia nggak layak, tapi dia korbankan orang lain, dia peras demi dapat untung. Siapa misalnya? Seperti saat ini adalah orang-orang yang berusaha menjual obat, tetapi mungkin belum dapat izin. Nah, dia melakukan pemerasan. Dengan seperti itu, dia dapat untung dari hasil pemerasan itu. Jadi sepertinya harga dinaikkan, apalagi pada saat tabung oksigen itu sulit didapat. Itu orang-orang yang menimbun itu menaikkan harga seenak-enaknya. Nah, Tuhan katakan jangan mengambil untung hasil pemerasan. Yang keempat, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Mengebaskan itu artinya mengebaskan, tapi arti di sini adalah begini kan. Jangan menerima suap. Ya. Kalau misalnya mau menang tender, menang proyek, lewatlah jalur yang resmi. Lewatlah jalur apa adanya. Memang kalau kita lihat atau ikut jalan Tuhan, itu sepertinya lambat. Sepertinya kita kalah. Sepertinya kita jalannya sulit. Tapi akan berumur panjang, bertahannya akan lama. Nah, Tuhan katakan kalau kita mau menang atau kita bisa lewat dari api penyucian dari COVID ini di masa pandemi ini adalah jangan menerima suap. Yang kelima, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Ini artinya jangan terlibat di dalam kelompok yang mereka ingin melakukan sesuatu bahkan sampai membunuh orang lain atau sampai mengorbankan orang lain. Jangan pernah terlibat di dalam sana. Yang keenam, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jadi kalau di sekeliling kita ada sesuatu, ada kejahatan, jangan menutup mata, tapi cobalah lakukan sesuatu bagaimana untuk bisa berubah. Saat ini banyak orang-orang yang tidak pakai masker. Ini melanggar protokol kesehatan. Jangan masa bodoh, tetapi cobalah untuk tegur, tapi tegur dengan baik-baik demi kebaikan bersama. Cobalah untuk sampaikan kebenaran, untuk berani menegur. Nah, itu 6. Ya. Sekarang kita lihat yang ketujuh. Yang ketujuh, saya ambil dari Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kotamu kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Yeremia 29 ayat 4-7 ini adalah poin yang ketujuh. Tuhan menyampaikan begini, di masa pandemi ini, hiduplah normal, kata Tuhan. Jangan jadi nggak normal. Jadi normal seperti apa? Ya, kalau mau dirikan rumah, dirikan rumah. Kemudian apa? Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasil, tetaplah bekerja. Jangan jadi nggak bekerja. Kalau memang ada pengaruh, misalnya kehilangan pekerjaan, mulailah berdoa, tanya sama Tuhan, pekerjaan apa baru yang harus dibangun, yang harus dimulai lagi. Tapi kata Tuhan, normal, bekerjalah. Kemudian apa? Kalau kita punya anak laki-laki atau anak perempuan, ya nikahkan mereka dengan pasangannya masing-masing. Jangan jadi ditunda, gitu ya. Kemudian apa? Melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Dan di sana bertambah banyak. Jadi kita tetap berjaya di masa pandemi ini. Hiduplah normal. Nah, yang berikutnya ini yang penting. Tuhan sampaikan adalah
Pada saat orang bangsa Yehuda itu ke dalam pembuangan Babel, Tuhan ingatkan, berdoalah buat kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Nah, sama seperti kita ini. Berdoalah buat kota di mana Anda tinggal. Anda tinggal di Jakarta, berdoalah buat Jakarta. Berdoalah buat para pemimpin di Jakarta. Berdoalah buat Indonesia. Kalau Anda di kota yang lain, berdoalah buat kotamu. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Nah, itulah 7 yang Tuhan mau sampaikan. Di era pandemi ini, siapa yang bertahan di dalam api penyucian ini? Nah, sekarang sampai sini kita udah paham ya, bahwa Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi. Ini bukan kiriman iblis, karena seluruh dunia mengalami. Kalau seluruh dunia mengalami, artinya memang Tuhan izinkan. Tetapi kita akan bisa melewati ini, karena memang Tuhan punya tujuan mau merubah karakter manusia dimanapun, mau memurnikan. Kenapa? Karena kalau saat nanti Tuhan Yesus datangnya kedua kali, keadaannya akan jauh lebih tidak baik daripada ini, akan jauh lebih buruk daripada ini. Nah, dengan begini itu sudah menjadi satu latihan supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Nah, di masa-masa ini, lihat ya, apa perubahan yang Tuhan sudah kasih lihat. Ternyata banyak orang-orang yang berubah menjadi murah hati. Orang yang tadinya punya pekerjaan dengan penghasilan yang besar, ternyata mereka pelit. Tetapi saat mereka kehilangan pekerjaan, dengan masa yang sulit seperti ini, mereka malah rajin memberi. Bahkan orang mungkin keluarganya kah, temannya kah, kerabatnya kah yang sakit, mereka mengirimkan makanan, mengirimkan vitamin. Nggak usah pakai telepon-telepon, nggak usah pakai bilang ini, jangan ini ya, jangan minum ini ya, jangan makan ini ya. Itu mereka begitu tambah pusing. Tetapi kalau untuk kita punya kerabat, teman sekantor, sejawat yang sedang sakit atau terpapar COVID, kirimlah makanan, kirimlah vitamin. Karena itulah yang dibutuhkan mereka, apalagi yang kena satu keluarga. Kirimlah makanan supaya mereka bisa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dan ini banyak sekali yang seperti itu. Bahkan ada satu wanita, dia penemu vaksin AstraZeneca. Dia tidak mau mendaftarkan paten dari penemuannya. Kenapa? Karena katanya ini untuk kemanusiaan, supaya bisa dijangkau dengan harga murah. Bayangkan, di era atau di masa sulit ini, Tuhan melahirkan orang-orang yang punya hati. Orang-orang yang mau memberi, yang tidak perhitungan karena alasan kemanusiaan. Di mana-mana udah mulai ada pertolongan. Tapi siapa yang ketakutan, yang justru menghambat, ya justru dia sendiri yang akan mengalami kerugian di masa ini. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih upahnya? Apa sih upahnya dengan melakukan ketujuh yang tadi? Ya, upahnya adalah ayat yang ke-16 di Yesaya 33. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ayat 16 ini, Tuhan mau bicara begini. Orang yang melakukan 7 yang tadi, di masa penyucian ini, di COVID ini, pandemi ini, ternyata ada upah yang Tuhan beri. Dan upah itu betul-betul kebutuhan basic, kebutuhan dasar dari manusia. Yaitu apa? Yang pertama, tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Artinya apa? Tinggal aman. Artinya bahwa mereka itu dilindungi oleh Tuhan. Diberikan kesehatan yang baik. Walaupun kalau Tuhan izinkan terpapar COVID, itu hanya untuk supaya bisa mengalami. Dan saat mengalami itulah bisa menolong orang. Nah, bulan Januari yang lalu, saya satu keluarga dengan istri dan anak, kita bertiga, kita terpapar. Kenapa kita seperti dapatkan sesuatu dari Tuhan saat kita terpapar? Karena kita bertiga yang kena satu keluarga, kesulitan kita yang utama adalah makan. Nah, ternyata adik saya dari keluarga mengirimkan makanan setiap hari loh, selama 2 minggu. Makan itu cukup untuk makan pagi, siang, dan malam setiap hari. Dan makanannya bukan makanan yang biasa, enggak. Dibeli dari restoran, makanan yang enak, supaya kita makannya juga enak. Kita dikirimin vitamin, dikirimin buah. Nah, dengan demikian kita cepat pulih. Nah, begitu kita sekarang udah sembuh,
kita juga akhirnya jadi banyak menolong orang. Jadi kalau ada yang kita kenal sakit, kita sudah nggak lagi bilang, jangan minum ini, jangan makan ini, minum ini. Enggak, kita orderin vitamin. Kalau dia jauh, kita order lewat online, lewat Halodoc, vitaminnya dikirim. Kalau misalnya memang tidak tersedia, kita beli ke apotik, kita antar vitaminnya, dan puji Tuhan, orang-orang itu tertolong, terbantu, dan mereka pulih sekarang ini. Jadi itulah upahnya, tinggal aman tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Benteng bicara tempat, rumah, atau kediaman. Ini adalah kebutuhan pribadi. Jadi kalau yang pertama tadi kesehatan, ya, Tuhan berikan pelindungan kesehatan. Kalau cuma kesehatan yang Tuhan lindungi, penghasilan juga Tuhan lindungi, pekerjaan juga Tuhan lindungi. Nah, yang kedua adalah benteng, yaitu rumah. Rumah di atas bukit batu. Artinya apa? Tempat yang tinggi dengan dasar yang kokoh. Jadi selama ini upah yang Tuhan berikan adalah bahwa rumah yang kita tempati itu akan aman. Ini kebutuhan primer. Yang terakhir adalah rotinya dan air minumnya. Rotinya terjamin, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ini adalah kebutuhan primer juga. Selama pandemi ini pasti ada aja Tuhan buat yang kita nggak pernah duga. Sehingga apa? Makan dan minum kita terjamin. Nah, sekarang untuk menguatkan itu semua, kita lihat ya, Yeremia 24 ayat 5-7, ini pesannya yang terakhir dari pembahasan ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka, untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, gitu ya. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, jadi di COVID ini, dengan kita sudah belajar ini, sudah dengarkan firman Tuhan ini, jangan lagi ditengking, jangan lagi diusir-usir, karena ini memang rencana Tuhan. Jadi Tuhan lewat Yeremia ini mau bilang apa? Kalau sudah mengerti ini, sudah memahami ini, ikut saja. Makanya Tuhan bilang kan, orang Yehuda yang ikut ke dalam pembuangan Babel, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga. Jadi sama seperti kita nih, selama kita di COVID ini, selama pandemi ini, belajarlah untuk jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan sumpah serapah, tapi nikmati, ikuti apa maunya Tuhan, ya, supaya kita dipelihara. Karena janji Tuhan apa? Seperti bangsa Yehuda yang ikut dalam pembuangan Babel, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga, ya kan? Sehingga apa? Supaya mereka mengenal aku, kata Tuhan. Akulah Allah mereka, dan supaya mereka bertobat dengan segenap hatinya. Jadi yang Tuhan inginkan juga sama di pandemi ini. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita mengenal Dia. Saat kita terpapar, kita berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Hari kita tahu bahwa kuasanya Dia begitu luar biasa. Tidak ada lagi kuasa yang seperti Dia, yang baik, yang mengerti. Saat kita butuh oksigen di mana-mana susah, kita bisa dapat. Itulah anak Tuhan. Tuhan akan pelihara. Nah, itulah saat ini kita sudah belajar. Jadi di pandemi ini, selama COVID ini, makin intimlah dengan Tuhan. Kenali Dia, karena Dialah Sang Pencipta. Dialah Sang Pemilik bumi dan sorga. Jadi rancangan Dia adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Dia adalah rancangan keselamatan. Jadi kalau Dia buat ini, kalau kita dekat dengan Dia, maka Dia akan pelihara. Jadi ada 7 tadi yang orang-orang yang akan bertahan di masa pandemi ini. Saya ulang ya. Yang pertama, orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, yang berbicara jujur. Yang ketiga, yang menolak atau tidak mengambil untung dari hasil pemerasan. Yang keempat, tidak menerima suap. Yang kelima, dia yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang keenam, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dan yang ketujuh adalah dia berdoa buat kota di mana dia tinggal, karena kesejahteraan dia adalah kesejahteraan maksud saya kesejahteraan kotanya, ada kesejahteraan dia juga. Nah, itulah yang mau disampaikan. Teruslah berdoa, berharap. Saya berdoa
bagi yang terpapar saat ini yang sakit, tetaplah berharap kepada Tuhan. Secara manusia kita lihat sudah banyak yang sembuh, tapi secara rohani tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menjamah kesembuhan, Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan jamah dari ujung rambut sampai ujung kakimu, maka engkau akan Tuhan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Tetaplah sukacita, happy, ya, bawa sukacita. Percayalah kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan mau punya waktu berdua intim dengan Tuhan. Jadi berdoalah, tanya Tuhan apa yang mau kau sampaikan, kenapa Tuhan izinkan aku terpapar, supaya aku belajar untuk mendengar Tuhan, belajar intim. Lebih baik seperti itu. Nah, jadi kita nanti ini akan lewat. Karena apa? Seperti bangsa Yehuda, setelah 70 tahun di dalam pembuangan Babel, mereka diizinkan Tuhan untuk kembali lagi. Kita percaya COVID ini pun juga akan berlalu. Waktunya kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan mengirimkan pemerintah untuk kita ikuti. Yaitu apa? Patuhlah kepada protokol kesehatan. Vaksinlah. Lakukanlah 5M. Jangan pernah melanggar. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang taat baik kepada Tuhan maupun kepada pemerintah yang Tuhan izinkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kami percaya bahwa COVID ini bukanlah kiriman iblis ya Tuhan, sehingga kami harus tengking. Tapi COVID ini adalah cara Tuhan untuk mengubah kami, agar kami semakin murni, agar karakter kami diubahkan, agar kami punya rasa murah hati, kami punya belas kasihan ya Tuhan. Dan bagi kami yang pernah terpapar, menjadi satu pengalaman buat kami, sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Jehovah Rafa. Saat kami berharap, maka Engkau akan menyembuhkan kami. Sekarang aku mau berdoa buat yang sakit ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Bagi para tenaga kesehatan, Tuhan hiburkan, berikan kekuatan ya Tuhan. Bahkan insentif mereka boleh dibayar tepat pada waktunya. Bagi pemerintah, Tuhan berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya Tuhan sendiri yang turun kepada mereka, memberikan kekuatan di sepanjang mereka menjaga ataupun mengurus para pasien. Terima kasih Bapa, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan ini, mulailah untuk berubah, jadilah menjadi orang-orang yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati.